Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan audio ini. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SC. Marilah kita membuka hati sejenak. Heninglah di hadapan Tuhan. Ambil napas perlahan dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Dan sadari bahwa kita sedang berdiri di hadapan Sabda yang hidup. Dalam Selasa Pekan Paskah 3 ini, kita mendengarkan Kis 7:51-8 ayat 1, Psalm 31, dan Yohan 6:30-35. Kita mohon, Tuhan, ajarlah kami menerima sabda-Mu sebagai fondasi hidup kami. Mari kita siapkan batin. Serahkan dulu hiruk-pikuk, rasa cemas, dan beban yang belum selesai. Sabda Tuhan bukan hiasan rohani. Sabda Tuhan membentuk cara kita berpikir, memilih, dan mencintai. Karena itu, sebelum kita mengerti teks, kita minta hati yang bisa mendengar. Dalam bacaan pertama, Stefanus berbicara sangat tegas. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Itu bukan kalimat yang nyaman, tetapi kalimat kenabian. Stefanus sedang menyingkap masalah terdalam manusia. Kita sering menutup diri terhadap karya Allah. Kita mendengar, tetapi tidak mau bertobat. Kita melihat, tetapi tidak mau berubah. Lalu ia dihadapkan pada penolakan, penghukuman, dan kekerasan. Namun yang paling menggetarkan adalah akhir kisah itu. Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan, dan ia berdoa bagi mereka yang merajamnya. Disitulah kita melihat buah rohani yang matang, hati yang tidak dibentuk oleh balas dendam, melainkan oleh kasih yang menyerupai Kristus. Mazmur tanggapan menaruh kata-kata di bibir orang yang terluka, tetapi tetap percaya. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan. Di sini kita belajar bahwa iman tidak selalu berarti keadaan aman. Iman berarti bertumpu pada Allah di tengah keadaan yang tidak aman. Psalm ini seperti napas jiwa yang dikepung, tetapi masih memilih untuk percaya bahwa Tuhan adalah tempat berlindung. Bahkan kalimat Mazmur, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," terasa sangat dekat dengan Stefanus. Seakan doa Mazmur menjadi lidah batin para martir. Mereka tidak memegang hidupnya dengan keras. Mereka menyerahkannya kepada Allah. Dan itu juga menjadi jembatan yang sangat indah menuju Injil hari ini. Dalam Injil Yohanes, orang banyak mencari Yesus dan bertanya tentang tanda. Mereka membandingkan diri dengan nenek moyang mereka yang makan mana. Tetapi Yesus mengajak mereka melihat lebih dalam. Ia berkata bahwa bukan Musa yang memberi roti dari surga, Bapalah yang memberi roti sejati. Dan roti itu bukan hanya benda, melainkan pribadi, Yesus sendiri, roti hidup. Di sini kita melihat pola yang sama. Dalam Kisah Para Rasul,
orang menolak suara roh. Dalam Mazmur, orang yang terancam bersandar pada Allah. Dalam Injil, orang yang lapar diarahkan dari tanda menuju pribadi. Jadi, sabda hari ini mengajarkan satu gerak rohani, dari penolakan menuju pertobatan, dari ketakutan menuju penyerahan, dari mencari tanda menuju menerima Kristus. Renungan utama kita adalah ini. Yesus tidak hanya menjawab lapar fisik, tetapi lapar terdalam manusia akan makna, damai, dan hidup kekal. Kita sering minta bukti baru, padahal Tuhan sudah memberikan yang paling besar, yakni dirinya sendiri. Ia tidak sekedar memberi roti, Ia adalah roti. Ia tidak sekedar menunjukkan jalan, Ia adalah jalan. Karena itu, pertanyaannya berubah. Bukan lagi, Tuhan, apa tanda untuk saya? Tetapi, Tuhan, bagaimana saya belajar tinggal di dalam-Mu? Bukan, apa yang bisa saya ambil dari Allah? Tetapi, bagaimana Allah membentuk saya supaya menjadi serupa dengan putranya? Disitulah iman menjadi relasi yang dewasa. Sekarang kita masuk ke jendela pertama, jendela Ignatian. Santo Ignatius Loyola mengajarkan penataan batin, discernment, dan memilih yang lebih magis demi kemuliaan Allah. Maka saya mengajak kita memeriksa gerak hati. Saat saya menghadapi penolakan, apakah saya menutup diri seperti mereka yang menentang Stefanus? Atau saya membiarkan Roh Kudus membongkar kekerasan hati saya? Spiritualitas Ignatian menolong kita melihat bahwa tidak semua suara dalam hati berasal dari Allah. Ada dorongan yang membuat kita reaktif, defensif, penuh curiga. Ada juga dorongan yang menuntun kita pada damai yang lebih dalam, walau tidak selalu nyaman. Di hadapan sabda hari ini, kita bertanya, suara mana yang sedang saya ikuti? Roh Kudus atau ego yang terluka? Jendela Ignatian juga menolong kita menerima bahwa penyerahan diri bukan kelemahan. Stefanus menyerahkan rohnya, dan itu bukan kalah, itu kemenangan batin. Ketika kita mampu berkata, Tuhan, kendalikanlah hidupku, di situ kita sudah bebas dari kelekatan yang membuat kita mudah marah, mudah iri, mudah takut kehilangan. Lalu kita buka jendela Fransiskan. Santo Fransiskus Assisi mengajarkan persaudaraan semesta, kesederhanaan, dan damai. Kalau Yesus adalah roti hidup, maka kita pun dipanggil menjadi roti yang dibagi. Hidup tidak boleh melulu tentang mengumpulkan. Hidup harus menjadi persembahan. Iman yang sejati selalu menghasilkan kasih yang nyata bagi sesama dan hormat pada ciptaan. Dalam terang Mazmur, gunung batu perlindungan itu bukan hanya tempat aman untuk diri sendiri. Allah yang melindungi kita juga mengutus kita menjadi perlindungan bagi yang lemah. Spiritualitas Fransiskan mengajak kita merawat rumah bersama. Bumi, air, udara, tubuh saudara-saudari kita. Orang yang kenyang oleh Kristus akan lebih sederhana, lebih lembut, dan lebih siap berdamai. Di dunia yang keras, semangat Fransiskan menjadi sangat relevan. Kita hidup di tengah budaya yang suka menguasai, menumpuk, dan membandingkan. Injil hari ini memanggil kita untuk kebalikan dari semua itu. Cukup dalam Tuhan, teduh dalam kasih, dan murah hati dalam tindakan.
Karena roti hidup tidak pernah dimaksudkan untuk disimpan sendiri. Sekarang kita buka jendela ketiga, jendela I Thirst dari Santa Teresa dari Kalkuta. Dari salib, Yesus berseru, "Aku haus." Teresa mendengar seruan itu sebagai dahaga Yesus akan kasih, jiwa-jiwa, dan kehadiran kita yang setia. Maka pertanyaan hari ini sangat konkret. Siapa yang sedang menunggu kasih saya? Siapa yang haus akan perhatian, pengampunan, atau bantuan saya? Yesus yang berkata, "Akulah roti hidup," ingin dikenal bukan hanya dalam adorasi, tetapi juga dalam wajah orang miskin, orang sakit, orang sepi, dan orang yang terluka. Dahaga Yesus hari ini dipuaskan ketika kita mengasihi tanpa perhitungan. Ketika kita datang kepada yang kecil, kita tidak sedang melakukan hal besar. Kita sedang menyentuh Kristus sendiri. Sekarang izinkan saya mengajak Anda membayangkan satu kisah dari bacaan ini. Stefanus berdiri di hadapan orang-orang yang marah. Suasana tegang, kata-katanya ditolak, wajah-wajah mengeras. Lalu batu-batu mulai dilemparkan. Tetapi di saat tubuhnya disakiti, Stefanus tidak mengutuki. Ia memandang ke langit seakan seluruh bumi mengecil dan yang tinggal hanyalah wajah Tuhan yang setia. Dan di sana, di antara kerumunan yang memusuhi, ada seorang muda bernama Saulus. Ia menyaksikan semuanya. Mungkin saat itu ia belum mengerti, tetapi benih kesaksian Stefanus jatuh ke tanah hati yang kelak akan subur. Stefanus mati, tetapi kesaksiannya hidup. Ia dirajam, tetapi doanya tidak mati. Ia kalah di mata dunia, tetapi menang di mata Allah. Itulah kisah inspiratif kita hari ini. Stefanus tidak menunggu keadaan ideal untuk setia. Ia setia justru ketika keadaan paling tidak ideal. Dan dari kesetiaan itu lahirlah daya yang mengubah sejarah gereja. Kalau kita memandang Stefanus lewat 3 jendela, kita melihat secara Ignasian, batinnya tertata sehingga ia tidak dikuasai amarah. Secara Fransiskan, ia tetap bersaudara bahkan terhadap orang yang melukainya. Secara I Thirst, ia menjadi jawaban atas dahaga Kristus lewat pengampunan dan penyerahan. Saya ingin menghubungkan semuanya begini. Bacaan pertama mengajarkan bahwa hati bisa keras menolak roh. Mazmur tanggapan mengajarkan hati yang terluka untuk tetap berlindung pada Allah. Injil mengajarkan bahwa Allah menjawab kelaparan terdalam kita dengan Kristus sendiri. Jadi, jalan rohani hari ini adalah lembutlah terhadap Roh Kudus, percayalah kepada Allah di tengah luka, dan terimalah Yesus sebagai roti hidup. Pendalaman hari ini juga menyingkap sesuatu yang sangat manusiawi. Kita sering ingin roti, tetapi menolak pribadi yang memberi roti itu. Kita ingin damai, tetapi belum tentu mau bertobat. Kita ingin dipenuhi, tetapi masih terus mencari pemenuhan palsu. Sabda hari ini memanggil kita pulang ke pusat, dan pusat itu adalah Kristus. Bila Kristus menjadi pusat, maka doa menjadi lebih hening, keputusan menjadi lebih jernih, relasi menjadi lebih ramah, dan pelayanan menjadi lebih setia. Bila Kristus menjadi pusat,
Kita tidak lagi hidup dari rasa cukup yang palsu, melainkan dari rahmat yang nyata. Kita pun belajar berkata bersama Mazmur, "Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kuserahkan hidupku." Sekarang, saya ajak Anda mengambil satu langkah konkret hari ini. Mungkin 5 menit hening tanpa gawai untuk mendengar sabda. Mungkin berdamai dengan orang yang sedang renggang. Mungkin mengurangi satu bentuk konsumsi sebagai tanda syukur dan solidaritas. Mungkin mengunjungi, menelpon, atau menyapa orang yang sedang sepi. Jangan meremehkan langkah kecil. Dalam kerajaan Allah, yang kecil sering menjadi pintu rahmat yang besar. Pertanyaan reflektifnya sederhana, tetapi mohon dijawab di hadapan Tuhan. Apa satu kekerasan hati yang perlu saya lepaskan supaya saya tidak menentang Roh Kudus? Di bidang apa saya sedang diminta menjadi gunung batu perlindungan bagi orang lain? Dan siapa yang hari ini perlu saya layani sebagai jawaban atas dahaga Yesus? Simpan pertanyaan itu dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Kami datang kepadamu dengan hati yang kadang gelisah, haus, dan mudah mencari kepuasan di tempat yang salah. Tertibkanlah batin kami, seperti diajarkan Santo Ignatius. Lembutkanlah hati kami, seperti hati Santo Fransiskus. Dan kobarkanlah kasih kami, seperti Santa Teresa dari Kalkuta. Ajarlah kami mendengarkan Roh Kudus, dan tidak menutup diri terhadap panggilan-Mu. Ajarlah kami hidup sederhana, damai, dan penuh hormat kepada ciptaan. Ajarlah kami melihat wajah-Mu dalam mereka yang miskin, letih, dan ditinggalkan. Bila kami haus akan tanda, ingatkanlah kami bahwa Engkau sendiri adalah tanda terbesar kasih Bapa. Kami menyerahkan hari ini pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan luka-luka kami ke dalam tangan-Mu. Berilah kami rahmat untuk melangkah konkret, lebih hening, lebih setia, lebih sederhana, lebih peduli, dan lebih berbela rasa. Yesus, Engkaulah roti yang memberi kami hidup. Bawalah kami kepada Bapa melalui persatuan denganmu. Semoga dalam segala hal kami memuliakan Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.